Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota saya sendiri, Irma Yulinda dan Novi Nur Abni. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang sedekah, di mana materi sedekah ini terdiri dari pengertian dan hukum sedekah, dalil-dalil sedekah, rukun sedekah, hilangnya pahala sedekah, tata cara sedekah, dan manfaat sedekah. Adapun media yang kami gunakan adalah media PowerPoint, media gambar, dan media audiovisual. Alasan kami dalam memilih media audiovisual untuk menjelaskan tata cara sedekah, dan kemudian kami juga akan menggunakan media gambar untuk gambaran awalnya. Dan adapun kami memilih media PowerPoint untuk mempermudah peserta didik dalam memahami penjelasan yang sudah dipaparkan dalam PowerPoint. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat dulu gambar orang yang sedang bersedekah. Jadi, sedekah ialah penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sedekah dalam Al-Quran dan hadis memiliki makna yang sama dengan kata zakat. Misalnya, dalam Quran Surat Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Adapun hukum sedekah adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Namun begitu, pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya, ada seorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi, maka nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Sehingga kalau kita tidak memberinya, kita menjadi berdosa. Dalil tentang sedekah terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Dari ayat di atas menganjurkan agar seseorang mau bersedekah ketika orang tersebut masih menyukai harta, artinya orang tersebut masih dalam keadaan sehat. Ayat ini menunjukkan sedekah itu di waktu sehat lebih utama daripada sedekah menjelang kematian. Terdapat juga di hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasafahu yadhhabil gillu wa tahadaw tahabbu. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki, dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai. Hadis riwayat Malik. Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar umatnya saling berjabat tangan dan saling memberi hadiah satu sama lain. Tujuannya adalah agar tercipta suasana saling mencintai dan mengasihi. Materi selanjutnya adalah rukun sedekah. Rukun sedekah di sini ada 4. Yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau memperedarkannya. Kedua, orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Jadi, tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Dan yang ketiga, ijab dan kabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan kabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Dan yang terakhir, barang yang diberikan. Syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dijual. Materi selanjutnya adalah hilangnya pahala sedekah. Pahala sedekah bisa hilang karena yang pertama, menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan dalam artian mengungkit-ungkitnya baik kepada si penerima maupun kepada orang lain. Yang kedua, menyinggung hati si penerima sedekah. Dan yang terakhir adalah riya, atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Bersedekah haruslah dengan niat yang ikhlas. Jangan ada niat ingin dipuji atau riya, atau dianggap dermawan.
Dan jangan menyebut-nyebut sedekah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima, sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala sedekah. Materi selanjutnya tata cara sedekah. Tata cara sedekah dengan memberikan harta yang dimiliki, baik berupa uang, makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dan lainnya, kepada orang lain atau pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, terutama kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, seperti golongan fakir dan miskin. Jadi, contoh tata cara sedekah dapat kita lihat di slide terakhir. Adapun materi selanjutnya adalah manfaat dari bersedekah. Banyak sekali hikmah atau manfaat dari amalan kita bersedekah, di antaranya yang pertama dapat membantu meringankan beban orang lain, yang kedua menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama, dan yang ketiga sebagai obat penyakit dan akan dilapangkan rezekinya, dan yang keempat adalah dapat meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak bencana, juga menambah umur. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mas? Sama cukup. Mana mas? Gak apa-apa, sama cukup. Jangan mas. Anu mas, apa itu? Keluarga aku sih kurang. Tiga salah aku. Dapat sama dia. Kesuwun. Iya mas, bodoh-bodoh. Kesuwun, bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh mas.